Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan prinsip kerja turbin Kaplan. Prinsip kerja turbin Kaplan memanfaatkan sebuah energi yang dimana sebuah peralatannya yaitu roda jalan yang digunakan untuk memutar sebuah generator. Turbin Kaplan ini menggunakan prinsip kerja yaitu roda jalan yang dimana roda jalan ini seperti baling-baling pesawat, dan baling-baling pada turbin ini berfungsi untuk mendapatkan gaya F, gaya putar, yang dimana gaya putar tersebut menghasilkan sebuah gaya, yaitu menghasilkan sebuah torsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Dafa. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian penting dari turbin. Kali ini kita akan membahas 5 bagian penting dari turbin tersebut. Yang pertama ada spiral case, yang kedua ada guide fan, yang ketiga ada runner, yang keempat ada blade, dan yang terakhir ada draft tube. Yang pertama, spiral case di sini berfungsi untuk menaikkan kecepatan air yang akan menggerakkan roda turbin. Yang kedua itu ada guide fan yang berfungsi sebagai lajunya air masuk dan sebagai distributor kepada runner blade agar memiliki debit yang sama. Dan yang ketiga ada runner blade. Di sini berfungsi sebagai pengubah dari energi kinetik menjadi energi mekanik. Selanjutnya ada blade yang berfungsi sebagai penerimanya energi mekanik, yaitu dari air yang akan memutar pada runner blade. Dan yang terakhir adalah draft tube yang berfungsi sebagai lajunya air keluar dan juga sebagai penurunan tekanan lajunya air yang akan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sanal Amri. Saya akan menjelaskan tentang rumus turbin. Yang pertama ada energi potensial air. Rumusnya adalah ini: energi dikali massa dikali head dikali percepatan gravitasi. Ini rumusnya. Daya merupakan energi tipe satuan waktu, sehingga persamaan dapat dinyatakan sebagai berikut ini: energi per waktu sama dengan massa per waktu, percepatan gravitasi dikali head. Ini rumusnya. Dengan mensubstitusikan daya terhadap energi per waktu dan mensubstitusikan daya kapasitas aliran terhadap massa per waktu, maka rumusnya ini: daya sama dengan daya dikali kapasitas aliran dikali percepatan gravitasi kali head. Ini. Selain memanfaatkan air jatuh, drop power dapat diperoleh dari air datar. Dalam hal ini energi yang tersedia merupakan energi kinetik. Rumusnya ini: energi sama dengan 1/2 massa dikali kecepatan aliran air pangkat 2. Daya air yang tersedia dinyatakan sebagai berikut ini: daya sama dengan 1/2 kali daya dikali kapasitas aliran kali kecepatan aliran air pangkat 2. Ini rumusnya. Atau dengan menggunakan persamaan kontinuitas ini, kapasitas aliran sama dengan luas penampang air kali kecepatan aliran air, maka ini daya sama dengan 1/2 kali daya kali
luas penampang air dikali kecepatan aliran air pangkat 3. Ini rumusnya. Nggak kelihatan sih ini rumusnya. Selanjutnya ada putaran spesifik turbin. Jika kecepatan aliran air dinyatakan dengan V. V ini kecepatan aliran. Ini rumusnya. Kecepatan aliran akar 2 kali percepatan gravitasi kali head dengan head, tinggi jatuhnya air. Substitusi persamaan spesifik turbin atau RPM. Rumusnya ini. Kecepatan spesifik sama dengan kecepatan putaran turbin per head efektif 1/2 tutup kurung akar daya turbin per head efektif 3/2 ini. Dan disederhanakan lagi ini. Putaran spesifik turbin sama dengan kecepatan putaran turbin akar daya turbin per head efektif 5 per 4 ini rumusnya. Saya akan menjelaskan persamaan momentum. Persamaan momentum merupakan kunci dari persamaan turbin, juga terkenal sebagai persamaan turbin dari Euler. Sehubungan dengan hal itu, tenaga putaran sama dengan rata-rata perubahan momentum dari aliran zat cair. Tenaga kerja sama dengan tenaga putaran kali perubahan sudut. Tenaga kerja per detik sama dengan tenaga putaran kali kecepatan angular. Bagaimanapun juga, jika tenaga putaran dapat dihitung, kerja yang dilakukan oleh air dalam turbin dapat dinyatakan oleh sebuah formula. Sekarang massa yang mengalir adalah per detik, sama dengan Y dikali Q dibagi G. Jadi momentum dari air yang mengalir masuk dalam arah tangensial per detik adalah Y kali Q dibagi G dikali V U1. Momen dari momentumnya adalah Y dikali Q dibagi G dikali V U1 kali R1. Sesuai dengan itu, momentum dari aliran air yang keluar dari dalam arah tangensial adalah Y dikali Q dibagi G dikali V U2. Momen dari momentum ini adalah Y dikali Q dibagi G dikali VU1 kali R2. Sekarang rata-rata perubahan dari momentum angular sama dengan perubahan momen dari momentum per detik. Tenaga putar sama dengan Y kali Q dibagi G dikali kurung buka VU1 kali R1 dikurangi VU2 kali R2 kurung tutup. Keterangan W adalah kecepatan angular, tetapi W kali R1 dan W kali R2 sama dengan U2. Efisiensi tinggi tekan sama dengan V kurung buka VU1 kali R1 dikurangi VU2 kali R2 kurung tutup dibagi G. Persamaan ini adalah persamaan umum turbin untuk semua turbin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani Aji Widodo. Saya ingin menjelaskan tentang persamaan energi yang ada pada turbin. Jadi persamaan energi pada titik masuk dan titik keluar turbin itu dapat dinyatakan sebagai ini: P1 per Y plus VR
1 kuadrat per 2 dikali G plus Z1 sama dengan P2 per Y plus VR2 kuadrat per 2 dikali G plus Z2 plus U1 kuadrat per 2 dikali G dikurang U2 kuadrat per 2 dikali G plus HL, di mana Z1 dan Z2 ini bersifat tidak terlalu signifikan sehingga kita bisa abaikan. Lalu persamaannya berubah menjadi P1 dikurang P2 per Y sama dengan VR1 kuadrat dikurang VR2 kuadrat per 2 dikali G plus U1 kuadrat dikurang U2 kuadrat per 2 dikali G plus HL. Yang dapat dinyatakan H itu menjadi P1 dikurang P2 per Y plus VR1 kuadrat dikurang VR2 kuadrat per 2 dikali G sama dengan VR1 kuadrat dikurang VR2 kuadrat per 2 dikali G plus U1 kuadrat dikurang U2 kuadrat per 2 dikali G plus VR2 kuadrat dikurang VR1 kuadrat per 2 dikali G plus HL. Selanjutnya untuk memaksimalkan penyederhanaan pergesekan kemampuan turbin itu, kemampuan U1 dan U2 itu, lalu persamaan berubah menjadi P1 dikurang P2 per Y sama dengan VR2 kuadrat dikurang VR1 kuadrat per 2 dikali G plus HL. Untuk membandingkan dua persamaan jumlah tekanan pada turbin Kaplan itu kurang dari 0 dan turbin Pelton itu lebih dari 0. Selanjutnya persamaan itu berubah menjadi VR2 kuadrat per 2 dikali G sama dengan VR1 kuadrat per 2 dikali G plus HL, atau VR2 sama dengan K dikali VR1, di mana K ini merupakan faktor koreksi kehilangan dayung yang mempunyai nilai itu kisaran 0,90 sampai 0,95. Dan saya akan menjelaskan rumus-rumus di sini, keterangan rumusnya. P itu adalah tekanan, Y itu adalah rasio aliran massa, dan terusnya Z ini adalah ketinggian, H itu adalah entalpi, G itu adalah gravitasi, V itu adalah kecepatan, dan U itu adalah energi internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Febri Andriansyah akan menjelaskan mengenai rekayasa energi biomasa. Briket atau arang dalam hal ini berlaku sebagai produk bahan bakar dengan fase padat. 1 kg briket nilai kalornya lebih tinggi daripada 1 kg kayu biasa. Proses termal yang kedua adalah glasifikasi. Glasifikasi merupakan proses termal antara pirolis dan pembakaran, atau disebut juga pembakaran yang tidak sempurna. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan skema dari kompor gas Kampadi. Jadi kompor gas Kampadi ini sistem konkretnya melalui 2 tahap. Yang pertama itu adalah glasifikasi, lalu pembakaran. Di mana komponen-komponennya ini akan saya jelaskan. Yang pertama ada fan, lalu ada switch control, lalu ada char chamber, lalu ada safety shield, ada gasifier reactor, ada pot support, dan ada burner. Jadi Kampadi tersebut dimasukkan ke dalam sini, gasifier reactor. Dan di gasifier reactor ini terjadi proses glasifikasi yang lalu didorong oleh udara dari fan ini untuk mencapai ke dalam burner. Nah, di burner ini terdapat rongga-rongga atau lubang-lubang ini yang fungsinya sebagai apa? Sebagai masuknya oksigen, sehingga api yang sudah ada dalam burner ini tidak perlu lagi membutuhkan fan atau kipas, sehingga api tersebut dapat
nyala dengan sendirinya, dan di atas ini terdapat pot support yang untuk menaruh alat-alat memasak seperti panci atau wajan dan lainnya. Dan safety shield ini adalah pelindung dari gasifier reactor ini. Karena gasifier reactor ini ketika dinyalakan itu akan panas ya, sehingga kalau kena tangan atau apa itu dapat melukai. Ya, menurut saya videonya cukup sampai sini saja penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses glasifikasi ini mirip seperti pembakaran tidak sempurna yang berlangsung di kolom silinder yang berwarna biru dan menghasilkan gas-gas yang mudah terbakar, yaitu gas tidak berwarna CO dan gas metana CH4. Gas tersebut akan mengalir ke bagian atas. Burner terletak di bagian paling atas yang diberi lubang-lubang. Lubang-lubang tersebut adalah tempat masuknya oksigen dengan mekanisme aliran konveksi natural sehingga tidak lagi membutuhkan fan. Desain kumur ini menarik karena api pembakarannya yang dihasilkan tidak kalah dengan kualitas api LPG dan bisa diterapkan di pedesaan, terutama di wilayah penghasil padi di mana potensi kesediaan sekam padi sangat besar, lumayan besar itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan suatu bagian dari biomasa, yaitu biofuel. Biofuel yang akan kita jelaskan kali ini menggunakan dari sisa bahan limbah industri, yaitu limbah oli bekas. Mengapa kami memilih sistem biofuel dari oli bekas? Karena menurut kami itu biaya operasionalnya sangatlah rendah sekali dibandingkan dengan menggunakan minyak tanah ataupun gas LPG. Nah, pada sistem biofuel menggunakan oli bekas ini, cara perawatannya dan cara penggunaannya sangatlah mudah. Yang akan saya jelaskan kali ini ada alat dan bahan yang akan kita butuhkan. Yang pertama ada oli bekas, yang kedua ada dirigen, dirigennya bisa yang bekas juga. Selanjutnya ada pipa-pipa stainless steel yang bertujuan agar tahan panas dan tidak mudah korrosi. Selanjutnya kita di sini memerlukan suatu pompa angin ya, yang akan meniupkan angin ke dalam pipa tersebut. Dan yang terakhir itu kita di sini memerlukan semacam yang nggak begitu banyak kayu-kayu yang memancing agar api itu nyala. Dan yang terakhir ada korek api. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari suatu sistemnya ini, di mana yang tadi saya jelaskan di sini itu ada dirigen yang berisi dengan oli bekas. Di sini ada pipa-pipa stainless steel. Selanjutnya ada pompa udara, pompa angin yang akan kita gunakan untuk meniup angin ke dalam pipa tersebut. Selanjutnya ada kayu yang akan menyalakan api ini. Nah, cara kerja bagaimana oli tersebut bisa menghasilkan api yang sebesar ini. Jadi yang pertama itu kita akan memasukkan kayu-kayu yang kecil tadi itu ke dalam tungku ini. Beberapa saja, jangan banyak-banyak. Habis itu kita pancing menggunakan api untuk menyalakan, untuk membakar kayu tersebut. Jangan sampai habis tapi kayunya. Selanjutnya di sini terdapat keran. Keran di sini bertujuan untuk mengatur jumlah oli yang akan memasuki ke dalam pipa tersebut. Nih, pipa ini. Jangan banyak-banyak, tapi setetes demi setetes aja agar olinya itu irit, gak boros banget. Nah, selanjutnya di sini itu ada pompa angin. Di sini juga ada dua buah tombol, ada on sama off yang berfungsi untuk menyalakan dan atau mematikan alat ini. Nah, jadi ketika oli ini menetes satu demi satu memasuki di satu pipa yang di sini, oli tersebut akan mengalir pelan-pelan menuju ke titik temu yang ada di sini. Selanjutnya angin yang ada di pompa ini akan mendorong secara kencang oli yang akan menetes di sini menuju ke tungku. Akan menyebarlah sistemnya seperti itu dan akan mengakibatkan pembakaran
pada kayu yang di dalam sini itu menjadi api yang lebih besar. Kekurangannya itu di sini itu apinya berwarna merah ya. Jadi apabila ditaruh wajan ataupun panci di sini mengakibatkan wajannya tersebut hitam. Sistem ini sangatlah membantu bagi pelaku-pelaku usaha rumahan ya, seperti pada peternakan sapi yang memerlukan air untuk memberi minum sapi-sapi tersebut. Biayanya juga kurang lebih oli bekas ini hampir 2-4 kali lipat jauh lebih murah dari 1 liter minyak tanah ataupun 1 tabung gas LPG. Menurut kami kurang lebih seperti itu sistem yang telah kita bahas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.